Halo sobat pendengar, kembali lagi bersama aku Fatma Aulia di acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Posemar, podcast seputar masalah remaja. Masalahmu adalah masalahku juga, PMR solusinya. Dan di podcast kali ini saya akan membawakan topik tentang PMR dan isu terkini. Tentunya saya tidak sendiri dan tidak akan pernah sendiri. Karena hari ini akan ada rekan saya dari anggota PMR SMA Negeri 1 Cijeruk yang akan ikut serta mengisi acara kita. Supaya lebih seru, gimana kalau kita kenalan langsung? Silakan Kak. Hai Kak Fatma. Hai juga. Hai untuk para pendengar. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati. Kalian bisa panggil aku Indah. Atau untuk kamu, para calon imam, boleh kok panggil aku sayang. Iya. Hai canda ya Kak Fatma. Bisa aja Kak Indah ini. Oh iya, gimana nih kabarnya Kak Indah? Alhamdulillah baik. Kak Fatma sendiri gimana nih? Baik juga. Harus tetap baik ya, dalam kondisi apapun kita harus tetap bahagia. Ya memang sih kadang memikirkan yang gak pasti itu mengecewakan. Belum apa-apa udah galau aja nih. Daripada mikirin yang gak pasti, apalagi dia, mending kita bahas yang pasti-pasti aja yuk. Wah boleh. Oke, Kak Indah, kita mulai pertanyaan yang mudah-mudah aja ya. Sekarang lagi rame nih tentang COVID-19. Nah, menurut Kak Indah, COVID itu konspirasi atau bukan? Memang menurut Kak Fatma COVID itu konspirasi atau bukan? Bukan. Why? Dengan fakta bahwa jumlah angka kasusnya bertambah dan angka penyebarannya cepat, itu sudah membuktikan bahwa COVID itu nyata. Ya berarti itu sudah terjawab dong Kak. Jadi jika memang COVID itu adalah konspirasi dan ada orang di balik layar yang bilang bahwa COVID itu konspirasi, kita nggak usah menghiraukan ya istilahnya, nggak usah menghiraukan orang tersebut. Yang harus kita atasi adalah masalah yang ada di depannya, yaitu apa? Yaitu bahwa jumlah angka yang terkonfirmasinya akan terus bertambah ya, dan angka kematiannya juga terus bertambah, ya berarti COVID itu nyata dong Kak. Terlepas dari itu konspirasi atau enggak, ya berarti COVID itu nyata. Tapi COVID itu istilahnya bukan tidak dapat disembuhkan ya, karena sekarang ini pemerintah sudah mencoba menekan angka penambahan kasus baru yaitu dengan cara vaksinasi ya, yaitu dengan cara vaksinasi secara massal, dan itu terbukti memang untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia. Tadi Kak Indah kan ngomong-ngomong tentang vaksinasi massal nih. Nah, banyak orang yang bilang vaksin itu haram, sampai-sampai gak mau divaksin nih Kak. Nah, bagaimana menurut Kak Indah? Menurut aku ya, boleh ketawa nggak? Kayak aku makan omongan sendiri gitu. Gini Kak Fatma. Saya kan sebagai anggota PMR ya sudah diberikan informasi dan sudah mendapatkan informasi, dan kata MUI itu halal. Berarti kita ikuti kata Majelis Ulama Indonesia bahwa MUI sudah berangkat ke negara-negara yang memproduksi vaksin. Seperti Pfizer dari Amerika, terus ada juga Sinovac dari Cina, dan MUI memutuskan bahwa vaksin tersebut halal. Jadi, terlepas dari konspirasi itu halal atau haram, kita ikuti keputusan dari ulama kita bahwasannya vaksin itu halal. Dan memang ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Curiga sama pertanyaan selanjutnya. Bukan apa-apa ya Kak, ini baru pertama terus ditanya udah kayak gini, udah kayak mau sidang portofolio gitu. Gak apa-apa Kak Indah, tadi tuh pertanyaan cuma untuk awalan aja ya Kak. Nah, sekalian menjelaskan juga kepada sobat pendengar agar tidak mudah percaya berita yang simpang siur. Iya sih Kak, bener juga. Pertanyaan tadi kayaknya cukup menegangkan nih bagi Kak Indah. Ya udah deh, kita sekarang bahas yang santai-santai aja dulu. Kak Indah ini kan seorang anggota PMR yang sudah lama ya kayaknya ya ikutan Iya. PMR ini. Nah, memangnya PMR itu apa sih Kak? Mengapa Kak Indah lebih tertarik masuk PMR daripada ekskul yang lainnya? PMR ya, Palang Merah Remaja itu wadah yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia untuk membentuk relawan di masa depan. Mengapa saya lebih tertarik ikut PMR? Kalau Kak Fatma pengen tahu, PMR lah yang merubah hidup saya. Dari sosok Indah yang dulu
hingga yang sekarang ini. Oh, gini, aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Iya. Kata Tegar. Oh, bukan Oke. kata Kak Fatma. Oke, jadi PMR itu punya impact yang besar banget ya buat Kak Indah. Oh iya, emang impact apa aja sih yang udah kakak rasain? Impact yang aku rasain ya, aku tuh lebih suka kalau PMR itu disebut multilateral. Karena apa yang diajarkan di PMR itu berguna banget ya dalam ruang lingkup kehidupan kita. Dan terutama untuk diri kita sendiri nih. Untuk diri kita sendiri, misalnya kita bisa kenal nih potensi diri kita, kemampuan diri kita. Siapa sih aku ini? Aku ini orangnya seperti apa? Skill aku tuh ada di mana sih gitu. Dan karakter itu tuh sudah mulai terbentuk saat aku SMP. Aku semakin dewasa, semakin tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Mana seseorang yang hanya berharap, mana seseorang yang hanya memainkan doang. Asik. Canda. Terus kalau misalnya PMR itu hal yang paling utama kita ajarin itu kan tentang pertolongan pertama ya Kak. Iya. Contohnya itu tentang ada di bab 5, cedera jaringan lunak, membahas tentang penanganan luka, baik luka terbuka dan luka tertutup. Nah itu tuh bisa diterapkan di lingkungan yang terdekat dulu, yaitu di lingkungan keluarga ya. Kita bisa tahu tuh bagaimana caranya menolong keluarga kita sendiri, menolong ibu, adik kita sendiri, dan itu tuh kayak udah termasuk bentuk kasih sayang kita terhadap mereka gitu Kak Fatma. Oke, Kak Indah kan tadi ngomong-ngomong tentang pertolongan pertama ya. Nah, Kak Indah, ibu aku kan suka masak dan suka kecipratan minyak panas. Nah, biasanya ibu aku suka pakai odol, kalau nggak kecap. Nah, itu benar nggak sih Kak Indah? Wah itu salah dong Kak Fatma. Di buku pertolongan pertama itu membahas tentang luka bakar ya, ada di bab 7. Kita nggak boleh tuh menggunakan odol, kecap, minyak, es batu dan sebagainya di daerah yang luka. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Ya simpel ya, kita cuman harus siram maksudnya. Siram daerah yang luka itu dengan air biasa, dan itu harus mengalir selama 20 menit atau sampai si lukanya itu tidak sakit dan tidak meninggalkan luka, yaitu kayak biasanya suka ada di daerah epidermis itu mau ada gelembung-gelembung gitu loh. Itu jangan gitu. Oke, nanti aku bilangin deh ke ibu. Ternyata salah ya Kak? Iya, salah. Oke, tadi kan Kak Indah banyak bahas tentang contoh pertolongan pertama. Masih ada nggak sih Kak contoh lainnya PMR sebagai multilateral itu? Wah banyak dong Kak Fatma. Misalnya di lingkungan sekolah itu kan PMR berperan sebagai peer educator ya, Wira kan, peer educator, yang mengajarkan remaja kepada remaja gitu, remaja yang mengajarkan remaja gitu maksudnya. Sehingga dalam tahap ini kita bisa ngajarin nih gimana caranya hidup bersih dan sehat, bagaimana caranya minimal bisa nolongin orang lain dengan cara pertolongan pertama secara benar. Nah biasanya Kak Fatma kan anak remaja sekarang tuh suka, kalau aku tanya pembersih luka itu apa, mereka sering jawab itu alkohol. Padahal alkohol itu sudah tidak digunakan lagi karena kandungan 70% itu dapat membakar kulit ya kan. Iya. Itu sebenarnya udah tidak gunakan lagi. Nah makanya itu gunanya PMR ada gitu, kita kasih tahu bahwa alkohol itu sudah tidak digunakan. Lalu apa yang biasanya kita gunakan? Kita bisa gunakan Rivanol sekarang penggantinya. Lalu ada povidone iodine atau betadine ya kalau kita kalau kita tahu gitu ya. Betadine itu bukan obat ya sebenarnya ya, bukan obat. Betadine itu adalah antiseptik sama seperti Rivanol gitu Kak Fatma. Oke, jadi PMR itu berhubungan banget dengan ruang lingkup kehidupan kita ya Kak Indah? Iya. Oke, dan peran PMR ini cukup berpengaruh di lingkungan sekitar. Oh iya Kak Indah, kita kan sama-sama si pelajar nih, masa-masa di mana rasa penasaran kita semakin meningkat. Contoh umumnya adalah banyak remaja seumuran kita yang sudah pacaran. Nah, menurut Kak Indah, sebagai anggota PMR, pacaran itu apa sih? Pacaran ya? Pacaran menurut buku pendidikan remaja sebaya ada di bab 4 tentang kesehatan reproduksi. Topik kedua ada di halaman 32, bisa kalian cek. Pacaran itu tuh persahabatan pria dan wanita yang didasari rasa cinta dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Itu apa tuh? Itu pernikahan. Di situ kan ada kata sahabat.
artinya sahabat berarti kita nggak punya hawa nafsu dong, ya kan? Nggak punya istilahnya nggak punya syahwat. Kita hanya sayang, cinta sama dia dan ingin menghalalkan dia gitu. Oke, dari penjelasan Kak Indah tadi, kalau aku tarik garis lurusnya, berarti pacaran itu untuk ke arah yang lebih serius ya, Kak? Iya. Oke, Kak Indah nih, ngomong-ngomong tentang pacaran, Kak Indah nih, kalau misalnya ada temannya nih, teman kita sendiri, dia itu sudah berpacaran lama, lalu dia memutuskan untuk menikah. Padahal usianya itu masih di bawah 17 tahun. Karena sudah ada kasus di NTT, mereka menikah karena bosan belajar daring. Dan hingga September 2020 kemarin, jumlah remaja di Lombok Tengah yang mengajukan dispensasi menikah selama pandemi COVID-19 ini mencapai 117 orang. Cukup banyak ya, Kak? Banyak banget itu. Iya. Bagaimana nih tanggapan Kak Indah? Kalau misalnya aku balik pertanyaannya ke kamu, saat ada teman kamu yang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan, Kak Fatma? Menurut aku itu hak mereka sih. Nah, kalau aku sebagai anggota PMR, kembali lagi bahwa PMR itu berperan sebagai peer educator, remaja yang mengajarkan remaja. Kita mengedukasi kepada remaja tersebut, yang namanya edukasi bukan menakuti ya istilahnya, mengedukasi, memberikan pelajaran dalam hal konteks pengetahuan. Memang tujuannya, niatnya bagus ya, niatnya bagus, menghindari zina dengan cara melakukan pernikahan. Tapi kan gini, secara agama itu memang sah di mata agama, tapi di mata hukum itu tidak sah, itu tidak tertulis di KUA sana gitu ya, itu tidak tertulis. Lalu kita sebagai peer educatornya apa yang harus kita lakukan? Kita coba kasihlah beberapa pertanyaan kepada dia, apakah dia sudah siap secara fisiknya, terutama wanita, secara mental, fisiologisnya apakah dia sudah siap gitu. Kan namanya menikah berarti kita sudah tidak terikat lagi dong dengan dunia persekolahan gitu, dunia masa-masanya remaja ya, masa-masanya asyik ya kan, Asyik. itu udah nggak terikat banget. Apakah mereka sudah siap meninggalkan itu semua? Dan jikalau mereka memiliki anak, apakah mereka mampu memberikan ilmunya dengan yang seperti ini? Dan seorang suami apakah dia bisa mengajarkan istri dan anaknya dengan ilmunya yang seperti ini juga? Itu akan menjadi pertanyaan untuk mereka berdua, Kak Fatma. Oke, Gitu. jadi cukup berat ya, Kak, kalau misalnya pernikahan dini itu. Oke, kembali lagi ke topik awal tentang pacaran nih, Kak. Tapi Kak Indah, ada yang bilang bahwa pacaran itu haram. Nah, gimana nih pandangan Kak Indah? Gini, kalau kita berbicara tentang pacaran sebenarnya bertentangan banget ya dengan pacaran yang kita ajarin gitu, yang kita pelajari. Secara agama pacaran itu memang haram, tapi secara pengertian ya, secara harfiah sebenarnya pacaran itu tidak haram. Jadi yang diharamkan dari pacaran itu bukan konteks pacarannya gitu, bukan kerangkanya, tapi apa yang dilakukan. Seperti yang Kak Fatma lihat kan, pacaran zaman sekarang itu sangat kontradiktif banget ya dengan pengertian pacaran di buku pendidikan remaja sebaya yang aku baru bilang tadi. Iya, aku setuju Kak Indah. Aku suka geli ya kalau misalnya lihat anak zaman sekarang pacaran itu rasanya gimana gitu. Padahal dari segi usia mereka lebih muda daripada aku. Ngomongin tentang pacaran anak zaman sekarang tuh, suka banyak anak muda yang bilang, "Ya udah kita jalin aja deh." Sebenarnya itu salah ya, Kak? Bukannya maju, mereka malah berputar-putar dalam hubungan yang tak tentu arah. Juga saat mereka sedang dalam fase pacaran, banyak muda-mudi yang terlalu over dalam peran pacaran mereka. Bahkan sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan saat belum halal, seperti zina. Niat saja udah dosa, apalagi melakukannya. Iya, iya betul Kak Fatma. Padahal perlu diingatkan ya, apabila mereka memang melakukan hubungan seks tersebut tidak takut, perlu diingatkan lagi. Bahkan seseorang yang melakukan hubungan seksual itu biasanya lebih dekat dengan infeksi penularan penyakit yang mematikan. Contohnya itu apa? Contohnya itu AIDS. Ya, apalagi mereka yang belum tahu dampak dari seks bebas tadi ya, Kak. Iya. Pasti mereka kaget dengan resiko yang harus mereka tanggung. Di usia mereka yang masih pelajar, yang harusnya duduk di bangku sekolah gitu, malah harus mendidik seorang anak. Pastinya yang banyak dirugikan itu adalah wanita. Betul banget. Kalau Kak Fatma pengen tahu ya,
apa sih resiko-resiko yang harus mereka tanggung ya? Ya. Dan memang benar yang dirugikan itu pasti wanita. Nah, di PMR juga kita membahas tentang kehamilan dini tuh. Itu ada di buku Pendidikan Remaja Sebaya. Ada di bab 4 tentang kesehatan reproduksi, topik ketiga mengenai kehamilan dini. Nah, secara fisik, si ibu masih dalam taraf pertumbuhan. Perkembangan alat dan fungsi reproduksinya masih belum sempurna, Kak Fatma. Organ-organnya itu masih sangat muda, dan mereka itu belum siap benar untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, kehamilan pada usia ini tuh dapat menyebabkan cacat, ketidaksempurnaan kepada janin, atau bisa jadi si bayinya itu kurang gizi dan mudah sakit. Nah, Kak Fatma, ini kembali lagi ke konteks yang pertanyaan kamu bahwa tentang pernikahan dini tadi. Ya, ini pertanyaannya, apakah secara fisik si ibu masih siap nggak nih dia untuk hamil, melahirkan, dan menyusui gitu, Kak Fatma? Oke, tapi kok Kak ada sih bayinya yang sehat dan normal lahirannya gitu? Nah, kalau itu sih kita kembalikan kepada Tuhan ya sebagai sang pencipta yang menginginkan bayi tersebut untuk dilahirkan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Tapi gini, kehamilan dini secara fisiologis itu lebih terasa karena kehamilan ini menimbulkan rasa malu ya, terutama bagi mereka yang mengalaminya. Iya sih, memang si bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan suci, tapi kan kedua orang tuanya menanggung dosa yang besar kan, dan harus dipahami bahwa kehamilan dini itu menghancurkan seluruh cita-cita para remaja. Yang tersisa hanya apa? Hanya penyesalan kan? Kekecewaan, lalu tak banyak dari mereka yang melakukan aborsi. Ih, aku merinding banget Kak. Ternyata resiko yang ditanggungnya itu besar banget ya. Iya. Dan lebih terasa itu dampak fisiologisnya. Tadi kalau tidak salah Kak Indah bilang bahwa seseorang yang melakukan seks bebas lebih rentan terkena infeksi menular seksual. Iya, betul Kak Fatma. Contohnya itu AIDS. Oke, AIDS ya. Bukannya AIDS itu penyakit yang mematikan ya Kak? Bahkan sekarang ini belum ada obatnya kan? Ih, kok ngeri ya. Gini, kenapa disebut mematikan? Karena sasarannya. Acute Immunodeficiency Syndrome itu dibawa oleh sejenis virus yang namanya Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh yaitu sel limfosit. Nah, sel limfosit ini kan berfungsi untuk menyerang kuman atau bakteri yang masuk di dalam tubuh. Nah, apabila sel limfosit ini diserang oleh virus HIV, maka sistem kekebalan tubuhnya itu akan terganggu gitu, Kak Fatma. Tadi Kak Fatma kalau tidak salah bilang bahwa AIDS itu nggak ada obatnya. Iya. Salah. Sekarang ini sudah ada obat yaitu namanya ARV. ARV itu antiretroviral yang mampu menekan angka AIDS. Ternyata dampak dari hubungan seks bebas itu menakutkan ya Kak. Iya. Dan ternyata AIDS itu ada obatnya. Aku baru tahu dong Kak. Wah, hari ini kita belajar banyak ya. Luar biasa memang tamu kita ini. Wah, hari ini banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi, PMR itu adalah solusi bagi masalah yang dialami remaja. Kita tadi yang telah sebutkan ya Kak. Iya. Bahwa PMR itu multilateral. Jadi, saat kita membahas semua hal, misalnya kalau berhadapan dengan masalah remaja yang tadi kita sebutkan, PMR dapat menjadi solusi bagi teman-temannya. Dia bisa menjadi teman yang baik, dia bisa menjadi tempat curhat yang baik, shoulder to cry on, dan dia bisa merangkul. Artinya dia sebagai pendengar dan pengamat yang baik, Iya. sekaligus menjadi solusi yang terbaik. Iya. Ya, lagi-lagi waktu yang memisahkan kita nih Kak Indah. Iya. Oh ya, aku jadi ingat kata Dilan nih, rindu itu berat, kamu gak akan kuat, maka biar aku saja. Asik. Sekian dari kami, saya Fatma Aulia, Saya Indah Setiawati. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.